Iya. Sudah memenuhi quorum, sudah ada 17. Kalau saya lihat di apa namanya, di KRS itu, kalian yang KRS sejumlah 27. Artinya nanti akan tambah satu lagi, siapa ini, yang belum KRS ini tadi tuh. Oh, iya iya, saya lihat dulu. Oh, Muhammad Nurkolis, ya. Muhammad Nurkolis, ternyata belum. Ya, kemudian juga barangkali ada teman-teman yang belum bergabung di grup WA kita, silahkan ya bergabung. Ya, soalnya justru di grup itulah kita akan bagikan QR code dan link Zoom untuk kita. Ya, oke ya. Ya, ini hari pertama, mudah-mudahan semuanya sehat, ya, semuanya sehat, semuanya lancar, aktivitas kita tidak terganggu, ya. Kemudian eh, dari perkuliahan yang lalu tentang manajemen retail, di kuliah kita kali ini akan lebih masuk lagi ke dalam, yaitu tentang manajemen tata letak. Ya, ini kenapa manajemen tata letak dan planogram? Karena memang supaya lebih menyangatkan ya. Karena sebenarnya manajemen tata letak itulah planogram. Ya, tapi nggak apa-apa supaya lebih menyangatkan. Oh, tata letak, oh planogram itu sama. Ya, mudah-mudahan di semester ganjil kemarin kalian semua lulus mata kuliah dengan baik sehingga Amin. ya terima kasih kita bisa lanjut ke semester 2. Ya, kondisi pandemi ini masih memaksa kita untuk melakukan perkuliahan secara daring ya sehingga perkuliahan kita ya mau tidak mau masih berjalan seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu, bertatap muka secara langsung pada saat perkuliahan kita. Ya, kita rencanakan semester ini kita masih secara daring atau online, mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga bisa jadi sebelum berakhir semester ini kita sudah bisa menggunakan perkuliahan secara tatap muka langsung. Ya, karena kita belum paham ya. Kalau terutama saya ketemu Anda begitu ya, kadang masih ini siapa, ini siapa dan siapa barangkali. Ya, ya ini perkuliahan kita masih secara daring ya. Kemudian dosen pengampu itu adalah saya sendiri, sendirian di sini. Kemudian jadwalnya setiap Selasa jam 7.30 sampai jam 9 ya. Nah itu ceritanya sebenarnya 7.30 itu dipakai untuk persiapan-persiapan begitu ya. Bisa jadi untuk menggunakan Zoom-nya dan ini dibatasi sebenarnya menggunakan Zoom itu hanya 60 menit maksimal. Ya, sehingga kita akan kuliah pada bisa pukul 8.15 atau 8.30 untuk mulai perkuliahan dengan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Mudah-mudahan di selanjutnya kalian juga sudah memiliki atau sudah mendapatkan untuk yang sekarang ya, untuk apa namanya kuota dari Kemendikbud karena saya lihat nama-nama kalian juga sudah ada di situ. Ya oke, selanjutnya ini aturan perkuliahannya, ya kemudian bobot penilaian untuk nilai akhir kita adalah UTS 25%,
UAS 25%, kemudian tugas 30%, dan partisipasi 20%. Nah, ini tugas menjadi besar ya 30%. Karena apa? Yaitu tadi ya, karena bobot bertemunya kita itu sudah sangat berkurang. Gitu. Makanya kemudian tugas ini dikurangi menjadi tugas ini ditambah, sorry. Ditambah menjadi 30%. Sedangkan nilai partisipasi ini saat ini masih saya amati, saya lihat dari kehadiran, ya, kehadiran. Nah, selain kehadiran sebenarnya partisipasi itu juga bisa dilihat dari aktivitas kita gitu ya. Misalkan dalam menjawab pertanyaan atau bertanya begitu ya, bisa di grup. Nah, ini saya akan perluas. Tidak hanya di grup saja, tetapi juga bisa tidak ada di LMS, tidak ada di Zoom. Ya, tapi ada grup, ada LMS. Ya, mungkin yang baru masuk di e-learning kita, LMS itu adalah Learning Management System. Sistem atau manajemen untuk pembelajaran. Nah, disitulah kita sudah bisa buat, sudah kita pakai sekarang sebagai pengganti Edmodo. Jadi kita sudah tidak pakai lagi Edmodo. Tapi kalau ada yang mau pakai Edmodo ya silahkan. Tapi ini malah nambah-nambah pekerjaan ya. Kayaknya sih memang kalau sudah ada LMS kita ya sudah. Gitu ya. Dan absen nggak usah repot-repot. Ya, mungkin saya yang nggak repot ya. Tapi memang selalu create, semuanya sudah ada. Nah, hanya mungkin kendalanya kalian harus menggunakan 2 device. 2 device itu satu laptop, satu HP, atau 2 HP itu juga bisa. Nah, hanya saja mungkin selain itu, selain 2 device, bisa saja caranya yang kita harus atur. Nah, untuk nilai Anda sudah menggunakan model penilaian yang seperti ini. Ya, misalkan untuk mendapatkan A itu dari 85. Ya, jika nilai Anda lebih dari 85, ini nilai akhirnya, maka nilainya hurufnya A. Itu bobotnya 4. Kemudian antara 75 sampai 84,9 itu B+. Ini 3,5. Ya, kemudian lebih dari 65 sampai 74,9 itu B, 3,0. Kemudian lebih dari 55 sampai 64 itu C, 2,5. C plus ya. Kemudian lebih dari 45 sampai 54 itu C saja, bobotnya 2. Lebih dari 35 sampai 44 itu adalah 44,9 D plus. Nah, hindari dari sini ke bawah gitu ya. Hindari dari sini ke bawah. Tapi Anda ternyata sekarang 65 saja sudah bisa mendapatkan B. Ya, kalau dulu B itu 75 begitu ya. Sekarang 75 itu B plus ya. Jadi ini yang akan ada yang diuntungkan begitu ya. Ini semua memang dibuat menguntungkan untuk semua gitu ya sebenarnya. Ada yang merasa sudah di 84, ya akhirnya tadinya masih B, tapi sekarang 84 itu B plus, artinya ada 0,5 ini lumayan. Ya, kemudian bahan yang akan kita bahas di sini adalah hari kita akan bicara tentang pengantar. Kemudian nanti yang kedua adalah POS, prosedur operasi standar, atau ini SOP ya, tentang penataan produk. Kemudian sebenarnya ini SOP banyak, kita akan bagi lagi di sini, nanti ada SOP untuk administrasi transaksi. Ya, ada persiapan penataan produk untuk display, kemudian ada pengelompokan jenis produk secara umum,
kemudian SOP administrasi, pelabelan produk, dan langkah-langkah penataan produk. Ini sampai sebelum UTS gitu ya. Kemudian di penataan produk nomor 8, penataan produk di supermarket, kemudian penataan produk fresh, penataan produk fashion dan spot, penataan produk di minimarket. Nah, kemudian kita harapkan ini kita bisa paling tidak praktek, nanti kita rancang bentuk-bentuk prakteknya. Yang kemudian perlu diperhatikan nanti tentang kalender akademis ya, kebetulan tidak saya sampaikan di sini. Kalender akademis itu nanti akan saya informasikan saja tentang kalender akademisnya. Yang jelas kita akan kan kuliah tuh mulai minggu ini ya. Kamis kebetulan libur, Jumat itu tentatif karena belum ada informasi, tapi saya menyarankan untuk dosen yang bertanya Jumat ya masuk saja begitu ya. Oke, nah kemudian nanti UTS kemungkinan akan dilangsungkan di bulan Mei ya. Bulan Mei, hanya saja Mei-nya itu kita rancang UTS itu tanggal 20 sampai tanggal 29 Mei. Di Mei ada Idul Fitri ya. Ya, banyak libur di Mei itu. Ada Hari Raya Idul Fitri, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih, cuti bersama di situ dirancang banyak sekali, makanya UTS itu di 20 Mei. Ya. Dan seterusnya. Oke, itu tadi kontrak kuliah kita ya. Saya akan share lagi untuk materi yang pertama. Bagaimana tentang manajemen tata letak. Ya. Oke, ini pertemuan 1 ya. Oke, terima kasih sudah menjadi 25 yang bergabung. Ya. Kita lanjutkan ini materi untuk perkuliahan kita. Manajemen tata letak dan planogram pertemuan pertama. Nah, yang pertama biasanya untuk pengantar ini ada pertanyaan, apa itu planogram? Ya. Saya ambil dari beberapa materi dari berbagai sumber. Nah, planogram itu seperti kita ketahui adalah sebuah diagram yang menggambarkan rencana tampilan barang dagangan pada toko atau outlet. Ya. Hal ini menunjukkan dengan tepat di mana setiap produk di outlet harus ditempatkan. Nah, mungkin ada yang beranggapan kenapa kok kita bicara toko, kita bicara outlet, karena sebenarnya memang kita ini D3. D3 itu vokasi. Ya, vokasi itu apa sih ya? Vokasi itu adalah suatu pendidikan keterampilan. Ya, artinya kalau kita di manajemen bisnis, kita lebih cenderung ke, kalau dulu namanya manajemen perdagangan. Ya, dan manajemen perdagangan itu intinya retail bisnis. Nah, retail bisnis ya salah satu keterampilannya adalah manajemen toko atau manajemen tata letak. Ya ini supaya lebih difahami ya. Jadi planogram itu diagram yang menggambarkan rencana tampilan barang dagangan pada toko atau outlet. Rencana ya, jadi artinya memang kita sedang merencanakan ini. Sudut sana seperti apa, kemudian di daerah tengah, di depan, dan seterusnya. Ya. Hal ini menunjukkan dengan tepat di mana setiap produk di outlet harus ditempatkan.
Sebelum kita dapat membuat planogram, kita itu harus terlebih dahulu menentukan kerangka kerja, dasar toko kita, tata letak dan perlengkapan yang menarik dan mudah dinavigasi, yang secara jelas memberi merek toko kita. Ya, itu menetapkan panggung untuk pengalaman berbelanja yang memuaskan secara psikologis. Nah, ini penting itu ya. Ya, hal yang kita lakukan itu menetapkan panggung untuk pengalaman berbelanja yang memuaskan secara psikologis. Ya, kita mungkin sedikit melihat di toko-toko tradisional, ya, mereka hal seperti ini sangat tidak diperhatikan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, gitu ya. Tetapi meskipun seperti itu, ternyata kebutuhan seperti kita, kebutuhan seperti keterampilan yang Anda miliki nanti, ini sekarang sangat sangat diperlukan. Kita lihat kalau Anda ke beberapa swalayan yang bukan swalayan top lah, swalayan yang nomor sekian begitu ya. Ada di daerah-daerah, di Kuningan, di Indramayu, beberapa di Kabupaten Cirebon. Mungkin Anda lihat bukan swalayan standar, ya, mereka masih kurang memperhatikan planogram ini. Karena memang keterampilan ini harus betul-betul kita miliki dengan pengetahuan yang cukup. Makanya kita libatkan faktor-faktor psikologis nantinya begitu ya. Nah, cara membuat dan menggunakan planogram retail ini sedikit masuk dulu ya. Planogram adalah diagram visual atau gambar yang memberikan detail tentang penempatan setiap produk di toko retail. Ya. Skema ini tidak hanya menyajikan diagram alir untuk departemen barang dagangan tertentu dalam tata letak toko, tetapi juga menunjukkan lorong mana dan di rak mana barang itu berada. Planogram juga harus menggambarkan berapa banyak facing yang dialokasikan untuk setiap kelompok produk atau SKU. Nah, mungkin banyak yang menanyakan apa facing. Sebenarnya facing itu kita terjemahkan sebagai perwajahan. Face ya, facing perwajahan. Artinya memang supaya kelihatan yang cantik, strategis dialokasikan untuk produk-produk tertentu itu di mana. Semua kita lihat di setiap sudut toko itu bisa kita desain supaya terlihat menjadi manis, terlihat menjadi cantik, sehingga orang akan tertarik untuk melirik ke sana atau mendekatkan diri ke sana. Nah, yang kita lakukan biasanya memaksimalkan daya tarik visual. Produk tersedia dalam berbagai warna, bentuk, dan tekstur. Nah, cara kita mengaturnya adalah komponen kunci merchandising visual kita. Estetika memengaruhi suasana hati pelanggan dan mereka menarik perhatian ke area atau item tertentu. Nah, ini komponen kunci merchandising. Ya, kita bisa pahami estetika. Nah, estetika ini adalah suatu sudut pandang seni dan teknis gitu ya untuk penataan ya. Supaya kelihatan menarik, tetapi tidak kelihatan ya jelas sih menarik itu jelas jangan sampai kelihatan rungsep atau kelihatan apalagi itu nggak nyaman dilihat begitu ya. Ada seninya, tetapi ada hal yang bisa nyaman. Ya,
itu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini saya munculkan lagi videonya. Maksimalkan daya tarik visual. Nah, kemudian tingkatkan penjualan silang. Ya, sedikit masuk lagi, masih di pendahuluan kita ya. Menempatkan item terkait dengan satu sama lain dalam urutan logis, meningkatkan kenyamanan pembeli, dan juga meningkatkan penjualan sugestif item tambahan yang tidak direncanakan. Nah ini seperti yang lalu kita sudah bicara tentang pertemuan lalu ya, atau di perkuliahan yang lalu, kita sudah bicarakan tentang ternyata kita sebagai konsumen, kalau kita pandang kita sebagai konsumen ya, itu memiliki atau kadang terjadi pembelian yang kita tidak rencanakan. Nah, yang seperti itulah yang kemudian bagaimana ini bisa terjadi ya. Secara sugestif item. Nah, makanya itu menghasilkan penjualan silang. Tadinya tidak merencanakan sesuatu, tapi melihat, ini kok menarik ya. Dan seterusnya sehingga terjadilah penjualan silang. Nah, dengan planogram yang baik, itu juga restock lebih efisien. Apa sih restock? Ya, saat kita mengetahui ketika melihat apakah ada celah, maka kita dapat membuat rak agar terlihat banyak dan mengundang orang untuk mendatangi tempat itu. Melihat apakah ada celah, maksudnya memang ini ada peluang, ini tuh suatu produk itu ditaruh di mana. Ya, kita coba amati rak-rak yang ada begitu ya. Kemudian supaya orang itu mendatangi tempat itu bagaimana sih mereka itu? Secara psikologis barangkali jumlah barangnya yang kelihatan banyak, kelihatan lengkap. Nah, itu orang akan, "Oh, di sana pasti ada nih." Ada perasaan seperti itu ya, tapi kalau kelihatan sepi, "Oh, kok jarang-jarang barangnya, produknya." Nah, itu secara psikologis akan mempengaruhi orang untuk, "Wah, nanti jangan-jangan nggak ada." Begitu ya, sudah berpikir seperti itu. Nah, stok ulang itu perlu efisien, karena stok ulang yang efisien akan meningkatkan penjualan. Mencegah kehabisan stok yang mematikan penjualan. Nah ini, apabila stok yang ada di pasar atau stok yang ada di outlet kita habis, itu akan mematikan penjualan. Ya, mematikan penjualan itu maksudnya bagaimana? Orang akan, wah ternyata nggak ada, gitu ya. Kemudian ya sudah, mereka bisa saja keluar dari outlet itu tanpa membeli sesuatu. Kadang karena ada perasaan kecewa, wah tiwas masuk di sini bahasa Cirebonnya ya. Kita sudah masuk di sini ternyata nggak ada. Nah itu makanya kemudian stok ini harus efisien, jangan sampai begitu ya, kekurangan stok. Terutama terhadap produk-produk yang memang mempunyai, perputaran yang tinggi gitu ya. Ya, selain itu juga akan meningkatkan manajemen inventaris yang baik, yang juga mengurangi biaya. Ya, selain hal itu kita akan memiliki referensi praktis untuk membuat ulang tampilan musiman yang sangat laris. Nah itu kadang tampilan kita juga tergantung musim gitu ya. Seperti kalau saat ini saya dengar harga cabai sedang naik daun gitu ya, sedang naik begitu ya. Belum lagi puasa gitu ya. Sebentar lagi kita memang memasuki bulan puasa, tapi baru mau memasuki saja barang-barang sudah merambat naik ya, terutama barang-barang konsumsi. Nah,
Ini kan juga merupakan peluang apa yang perlu kita tampilkan dalam planogram itu. Ya, oke ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, teknik visual merchandising barangkali ini intinya. Perencanaan toko lebih dari sekedar memastikan setiap produk cocok di toko atau outlet kita. Ini adalah tentang bagaimana menarik audien kita, membuat mereka berjalan-jalan di toko kita dan berhenti untuk melihat produk yang tidak ada di daftar belanja mereka. Nah, itulah pembelian yang tidak terduga itu. Saat membuat planogram kita, ingatlah teknik merchandising visual. Nah, ini kita perlu pelajari teknik merchandising visual yang kita coba lihat seperti apa itu. Nah, yang pertama, posisikan produk baru dan musiman di depan, di sebelah kanan atau sebelah kiri kalau kita saat pelanggan masuk. Ya, saat pelanggan masuk itu di situ tempatnya ya. Orang begitu masuk kan dia harus melihat sesuatu yang eye catching. Langsung tahu mereknya, langsung tahu produknya. Oh, itu produknya ya. Di sebelah kiri atau kanan karena sebenarnya kalau kebanyakan di kita sebelah kanan itu untuk kasir ya. Coba Anda masuk, Anda amati di toko-toko market, minimarket seperti itu ya. Sebelah kiri itu langsung masuk, tapi di sebelah kanan itu adalah kasir. Nah, letaknya di situ. Mungkin sebelah kirinya atau di depan kasir begitu ya. Nah, kemudian tempatkan barang terlaris dan barang unggulan setinggi mata. Ya, artinya eye catching. Ketika kita lihat langsung pas. Nah, bisa juga untuk anak-anak bagaimana atau di rak paling bawah untuk menarik anak-anak. Jadi kan kadang anak-anak juga ikut nih. Anak-anak itu pembeli potensial karena memang orang tuanya akan susah untuk melarang anak-anak meminta sesuatu ya. Kadang terjadi keributan di situ. Ya, barang-barang terlaris yaitu setinggi mata. Artinya memang pada saat kita masuk, ya itulah di situ. Jangan ada di bawah atau ada di atas gitu ya. Temukan kebutuhan di belakang. Ya, sehingga pembeli harus melewati barang-barang dengan opsional yang lebih menarik untuk mendapatkannya. Artinya kebutuhan-kebutuhan utama, kadang orang butuh kopi, kadang orang butuh minum, kadang orang butuh apa ya, kebutuhan pokok itu malah justru ada di belakang. Biar mereka betul-betul masuk dulu, ya betul-betul mau masuk gitu ya. Jangan langsung kopi ada di depan, nanti langsung dibeli, langsung nggak mau masuk ke belakang. Ya, ya kemudian buat speed bump. Ya, yang menarik perhatian dan menyebabkan pembeli berhenti sejenak untuk melihat lebih dekat. Beberapa wajah dari satu produk, terutama jika diwarnai dengan berani, itu dapat menghasilkan efek visual ya, visual speed bump. Ya, ini hal yang menarik. Dibuat suatu produk itu tampil lebih besar barangkali ya, atau di cover tertentu kemudian diberi warna yang menarik. Ya, efek visual itu menjadi penting. Nah, itulah 4 hal ya. Jangan lupa kemas hal ini dengan lebih baik. Ya, ini bukan hanya sekedar ruang kerja kita, tapi ini adalah zona pembelian impulsif utama dan terakhir di toko kita. Ya, oke. Nah, kompleksitas planogram itu dapat bervariasi menurut ukuran toko, perangkat lunak yang digunakan untuk membuat planogram, dan kebutuhan pengecer. Nah,
Planogram itu bisa sesederhana foto dari bagian yang telah ditentukan sebelumnya atau lebih detail dengan berbagai variasi dan taktik penyusunan rak yang menunjukkan tempat yang tepat dari setiap item. Ya, maksudnya planogram itu memang kompleks. Artinya kompleks itu variasinya banyak, gitu ya, model-modelnya banyak. Dan ada software, ya, tapi kalau pengecer kecil barangkali harus membeli software untuk menyusun planogram ini kadang wah, biayanya besar. Sehingga apapun sebenarnya bisa dilakukan untuk menyusun planogram seperti itu. Ya, ini kita bisa lihat beberapa visualisasi dari model-model planogram. Ya, ini barangkali kalau menggunakan software ya, planogram seperti ini. Ya, kita bisa lihat ini untuk pakaian, ya, kaos-kaos, ya, ini biasanya untuk olahraga, gitu ya. Sepatu sekalian ditaruh di situ, ada di bawah. Ya, ini untuk yang memiliki space tidak terlalu luas, gitu ya. Tetapi pengen juga menampilkan produk-produk fashion untuk olahraga. Ya, nah jadi kita juga bisa kita lihat untuk produk-produk cemilan, ya, untuk ini meal ya, oatmeal dan sebagainya, ya, makanan sehat ceritanya begitu. Nah, apa yang Anda lihat di sini semua tampil adalah sesuai dengan kelompoknya begitu ya. Kelompok minuman, susu, yogurt begitu ya, ini bisa dijadikan satu. Kalau perlu memang yogurt itu ya senada semua di situ gitu ya. Kemudian susu-susu dan seterusnya. Nah, yang dilengkari ini cone of vision. Ya, cone of vision. Ya, artinya ini yang sesuai dengan tadi ya, begitu masuk itu kita bisa langsung melihat di mata, pas sejajar dengan mata. Nah, kemudian bisa di bawah inilah yang untuk anak-anak begitu. Oke, kita lanjutkan dengan secara singkat tentang pembuatan planogram. Toko swalayan besar dan pengecer yang lebih besar itu biasanya menyewa spesialis merchandising visual untuk membantu pengembangan planogram atau mereka mungkin memiliki planogramer sendiri. Nah, ini kan ini sebenarnya sudah merupakan suatu apa sih? Suatu fungsi, suatu pekerjaan, ya, pekerjaan yang atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi bisa menjadi seorang planogramer. Nah, karena label harga yang lumayan, artinya planogramer itu mahal, dari sebagian besar paket perangkat lunak planogram juga mahal, maka pengecer kecil dan independen, artinya orang-orang yang mempunyai toko seringkali menggunakan pengolah kata atau kertas atau pena untuk mengoptimalkan tata letak rak. Nah, itu tugas Anda kan sudah masuk di e-learning kita, tugasnya ini sebenarnya sih. Anda bisa menggunakan Microsoft Word
atau PowerPoint, ya, atau dengan kertas dan pena untuk mengoptimalkan tata letak. Anda membuat rancangan begitu ya, tata letak sendiri. Sekarang sudah mulai silahkan. Ya, dengan meningkatnya persaingan, kemudian kita melihat vendor dan distributor itu juga menjadi lebih sadar. Aduh, oh, ya oke oke. Ternyata ini kita dibatasi ini waktunya ya. Kesadaran itu mengarah pada tampilan tempat penjualan planogram dan alat bantu pemasaran lainnya yang lebih baik diberikan kepada pengecer langsung dari pemasok tanpa biaya. Ya artinya kemudian eh, distributor pun juga ingin produknya itu ya lebih baik ditaruh di tempat yang lebih baik begitu ya, ditaruh di tempat yang lebih terhormat begitu ya. Nah, perusahaan pemasaran Envirosol yang didirikan oleh Paco Underhill ini adalah pelopor dalam menemukan tempat terbaik untuk merchandising di toko. Nah, mereka menempatkan kamera di toko dan mengamati perilaku pelanggan. Praktik itu menghasilkan planogram yang digerakkan oleh pelanggan versus toko. Artinya memang jadi pelanggan itu bisa melihat kecenderungan setelah dipasang kamera ya, bisa mengamati orang-orang itu kecenderungannya gimana sih. Nah, artinya kadang bisa kemudian diotak-atik gitu. Dengan kata lain, dengan mengidentifikasi bagian toko yang paling dilihat, mereka dapat memprediksi penjualan. Lagula tempat yang mendapatkan bola mata pelanggan paling banyak, jelas juga akan menghasilkan penjualan paling banyak. Ya. Bagian yang menarik dari penelitian mereka adalah bahwa ini tidak selalu merupakan hasil akhir. Apa yang mereka buktikan adalah bahwa penempatan barang dagangan memiliki dampak eksponensial pada penjualannya, sehingga memperkuat kasus planogramer. Ya, tujuan planogram sebenarnya menempatkan produk dan peningkatan penjualan hanyalah dua alasan yang sangat mendasar. Mengapa pengecer harus menerapkan planogram di toko mereka? Nah, planogram itu juga memberikan banyak manfaat positif lainnya seperti menetapkan potensi penjualan ke setiap kaki persegi ruang, artinya di setiap sudut ruang itu ya. Potensi penjualannya supaya meningkat. Kemudian memuaskan pelanggan dengan daya tarik visual yang lebih baik. Ya, kemudian kontrol inventaris yang lebih ketat dan pengurangan stok habis. Nah, ini pengurangan stok habis jangan sampai seperti tadi ya, kehabisan stok. Pengisian ulang produk lebih mudah untuk staf, penempatan produk terkait yang lebih baik, alat komunikasi yang efektif untuk tampilkan yang diproduksi staf. Artinya memang staf kita bisa kita lihat bagaimana mereka mendesain tempat karena bisa kita bagi staf dari masing-masing karyawan kita gitu ya. Misalkan ini untuk fashion, ini untuk produk fresh dan seterusnya. Nah, setiap pengecer yang baik itu menyadari bahwa kunci untuk meningkatkan penjualan adalah melalui merchandising visual yang tepat. Ya, planogram adalah salah satu alat merchandising terbaik untuk menyajikan produk kepada pelanggan. Jika Anda adalah pengecer kecil, katakanlah satu toko, planogram sedikit lebih sulit untuk dilakukan. Nah, jangan terjebak berpikir bahwa Anda memerlukan software untuk merencanakan toko Anda. Kuncinya adalah mengikuti prinsip planogram, bukan hasil cetakan yang mewah. Artinya memang planogram itu tidak harus mewah, tidak harus yang mahal-mahal gitu ya. Kita bisa membuat. Nah, ini ternyata banyak praktik terbaik planogram. Ya, ada beberapa praktik terbaik untuk diikuti saat menggunakan planogram. Mulai dari yang sederhana. Ya, terlalu banyak pengecer membuat proses planogram menjadi terlalu rumit dan akhirnya kehilangan tenaga setelah beberapa bulan. Artinya memang kita merencanakannya rumit, tapi ya kehabisan tenaga, capek, udah repot-repot seperti itu. Makanya mulai dari yang sederhana saja. Kemudian latih karyawan kita.
Luangkan waktu untuk melatih karyawan tentang cara menggunakan planogram. Karyawan veteran Anda khususnya yang akan berpikir bahwa mereka tidak membutuhkannya, ya. Itu memberi mereka diagram saja tidak cukup, bersikaplah spesifik. Oke, sebentar ya. Ada yang masih tersambung? Masih ya? Ya syukurlah, ini nggak tahu ada peringatan. Oke, ya. Oke ya, masih ada 25. Ukur rencana Anda setiap bulan, tarik laporan penjualan Anda dan lihat planogram Anda. Artinya memang kuncinya bulan ini dengan model susunan seperti ini misalkan. Bulan berikutnya diganti lagi. Nah, dari situ nanti akan kelihatan peningkatannya. Ya, tentukan juara Anda, maksudnya orang-orang yang kan masing-masing tadi ya, karyawan yang diberi tugas untuk menyusun itu mana yang dia memiliki tingkat penjualan tertinggi dari hasil susunannya itu. Kemudian kenali pelanggan Anda, saya jadi buru-buru. Pembeli saat ini menginginkan produk yang sejajar dengan mata, artinya mereka tidak hanya ingin menyentuh dan merasakannya, tetapi mereka ingin berinteraksi dengannya. Untuk beberapa toko, lebih sedikit barang dagangan yang dipamerkan dengan lebih banyak interaktivitas adalah teknik yang tepat. Artinya jangan terlalu penuh juga, begitu ya maksudnya. Jika Anda tidak menggunakan planogram, inilah saatnya untuk memulai. Nah, artinya kita nanti baiknya ya tetap menggunakan planogram itu ya. Karena sama seperti memiliki sistem terbuka untuk membeli sangat penting ya. Untuk keberhasilan manajemen inventaris ya, manajemen inventaris tadi ya, karena kan kita harus mengatur selain tata letak juga bisa tahu dari situ, oh barangnya sudah menipis dan seterusnya, itu manajemen inventaris. Ya. Nah, ini terakhir tugasnya. Buat rancangan penyusunan rak sederhana. Pilih dari beberapa pilihan berikut. Artinya Anda nggak harus semuanya, salah satu saja ya. Misalkan ada sudut vision dan spot. Kemudian produk fresh, kebutuhan dapur, kebutuhan cuci mencuci, dan selanjutnya barangkali Anda punya usulan yang lain. Nah, pilih narasi seperlunya dari rancangan saudara tersebut. Ada narasinya, artinya kenapa sudut vision itu dibuat seperti itu. Sepatu ada di atas, kemudian kaos-kaos dibuat terbuka seperti itu dan seterusnya. Itu ada alasan Anda. Begitulah saya rasa hal yang perlu saya sampaikan hari ini untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, ada tugasnya. Nah, tugas ini berlaku untuk seminggu, artinya minggu depan sebelum kita mulai perkuliahan selanjutnya, tugas itu sudah ada, sudah dikumpulkan. Begitu ya. Ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan? Untuk tugas ini, Pak, maaf Pak, Ya, ya silakan. itu digambar Pak? Iya, digambar saja dengan apa ya, yang sederhana begitu. Boleh digambar dengan pensil, ya, diukur dengan itu pakai kertas, nanti difoto secara digital, baru dikirim, dikasih narasinya. Atau menggunakan penjelasan, betul. Ya, itu. Oke, Pak, siap. Ya, oke ya, saya rasa nggak susah begitu ya. Pak, pengirimannya lewat web apa gimana Pak? Itu betul, pengirimannya lewat web. Jadi di MyCIC itu sebenarnya sudah disediakan untuk Anda bisa upload tugas. Ya, nanti saya bantu, saya juga akan lihat lagi di apa namanya di LMS atau e-learning kita.
Oke ya, ini ada yang menggunakan chat. Oh, hanya tes. Gak ada suara sih kok. Emang gak ada suara? Ini Riyadi Nur Iman. Mana Riyadinya masih ada? Nggak ada ya. Oke lah, begitu saya rasa. Terima kasih untuk hari ini sudah jam 9.20. Ternyata memang lebih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.